Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini marilah kita belajar bersama-sama pada materi pembelajaran fikih kelas 8, yaitu tentang haji dan umroh. Ada dasar haji yang menjadi rujukan, menjadi dasar hukum di dalam Al-Quran yang berbunyi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu menadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi digarisbawahi, wajibnya di sini adalah bagi orang yang mampu secara materi maupun secara spiritual. Umroh di dalam Al-Quran juga dikatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Pengertian haji. Haji sebagai rukun Islam yang kelima. Secara lughawi atau secara bahasa artinya sengaja untuk pergi atau berkunjung. Arti secara istilah yaitu mengunjungi atau menziarahi Baitullah atau Ka'bah di kota Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sudah ditentukan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Pengertian umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung, sedangkan secara istilah umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan umrah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar Al-Quran diwajibkannya untuk haji tadi yang di awal sudah para uji bacakan, silakan dilihat. Kemudian hukum haji tadi wajib fardu ain bagi yang mampu, ya, sekali seumur hidup, sekali. Maka kalau ada yang menunaikan haji 2 kali berarti tidak wajib lagi yang kedua kalinya. Syarat haji yang pertama beragama Islam. Seorang muslim atau muslimah yang beragama Islam, yang kedua balik, sudah mencapai masa dewasa dengan ciri mimpi basah atau pria dan menstruasi atau wanita. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani, sehat dan berakal sehat, tidak gila dan sebagainya. 4, mampu secara maliyah, harta, dan tidak memiliki kewajiban yang lain atau hutang. Yang kelima, merdeka, bukan seorang budak atau hamba sahaya, dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan lisan, hati, atau badan yang harus dilakukan seseorang yang sedang melakukan ibadah haji dan juga tidak bisa diganti dengan yang lain atau membayar dam. Dam adalah denda. Kemudian di sini ada tata caranya, rukunnya, rukun haji. Yang pertama, tertib.
mengerjakan semua rukun haji harus dengan berurutan. Kemudian ada tahallul, tertib ya, kemudian ada tahallul. Tertib itu yang pertama itu harus ihram dulu, berniat melakukan ibadah haji dengan mengenakan kain ihram, kain putih yang tidak berjahit. Ini gambarnya perempuan yang laki-laki. Kemudian ada wukuf ya, hadir di padang Arafah mulai matahari tergelincir pada 9 Zulhijjah sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Kemudian setelah wukuf ada sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian ada tawaf ifadah, mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Baitullah di sebelah kiri yang dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian setelah tawaf ada tahallul, mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang terakhir tertib mengerjakan semua rukun haji harus dengan berurutan. Wajib haji, yang dimaksud dengan wajib haji adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji, dan jika ditinggalkan harus membayar denda, atau bahasa Arabnya tadi dam. Yang pertama ada ihram dari mikot, kemudian ada zumrah di Mina. Ihram dari mikot, mikot makani dilakukan setelah memakai kain ihram, kemudian zumrah di Mina selama 3 hari di hari tasyrik, ula, wusta, aqobah, itu melempar jumrah. Kemudian mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Kemudian mabit di Mina, bermalam pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ayam tasyrik, ada di hari tasyrik. Kemudian zumrah aqobah, melempar zumrah aqobah tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 kerikil berturut-turut. Kemudian meninggalkan larangan haji, meninggalkan seluruh larangan ketika masih dalam pelaksanaan haji. Apa saja larangannya nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Sunnah haji, yang pertama membaca doa setelah talbiyah. Disunnahkan membaca doa-doa setelah membaca bacaan talbiyah. Kemudian membaca talbiyah, ya, bacaannya Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, ya. Kemudian mandi ketika akan ihram, sebelum pakai pakaian kain ihram disunahkan menggunakan minyak wangi bagi pria. Dia melakukan haji ifrad. Haji ifrad adalah proses melakukan ibadah haji yang terpisah antara ibadah haji dan ibadah umrah. Dalam ritual ibadah haji ifrad yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ibadah umrah. Berikutnya, apa saja tadi setelah di sunnah haji, melakukan tawaf kudum. Melakukan tawaf kudum ketika masuk ke Masjidil Haram. Kemudian memperbanyak membaca zikir, termasuk juga dalam memperbanyak membaca zikir dan doa. Minum air zam-zam. Air zam-zam yang memang sudah disediakan di sekitar Masjidil Haram ataupun ketika masih di Masjid Nabawi Madinah. Dia sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Larangan haji berarti hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dilanggar ketika haji. Yang pertama, memakai kain yang berjahit bagi pria. Pria hanya memakai 2 helai kain ihram yang tidak berjahit. Yang kedua,
membunuh atau berburu hewan darat. Tidak boleh membunuh hewan darat. Yang ketiga, berhubungan suami istri atau jima selama masih dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Yang keempat, mengucapkan kata-kata kotor sengaja atau tidak, termasuk berkelahi dan sebagainya. Berikut anak-anak materi fikih kita pada pagi hari ini, yaitu tentang haji dan umrah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pak Rozi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.